warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan absensi di WA Group. Kemudian bagi anak-anak yang telah mengumpulkan tugas tepat waktu, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum, silakan dikumpulkan dengan segera. Kalian persiapkan buku paket, buku tulis, alat tulis. Kemudian simak video ini baik-baik, catat materi-materi yang penting. Karena nanti ketika pembelajaran tatap muka, buku catatannya akan saya periksa. Kalian buka buku paket halaman 63 sampai 70, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siswa dapat menjelaskan perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siswa dapat menjelaskan proses penyerbukan, dan siswa dapat mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. Manfaat pembelajaran: menjaga kelestarian tumbuhan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar. Di manakah dihasilkan sel kelamin pada tumbuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita ke materi selanjutnya. Amatilah dengan cermat gambar struktur bunga di bawah ini atau di samping ini. Berilah keterangan yang ditunjuk oleh nomor-nomor berikut. Jadi nomor 1 apa, nomor 2 itu bagiannya apa, dan seterusnya. Ini tugas kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian setelah mengerjakan gambar tadi, kalian isi tabel fungsi bagian bunga. Pedang sari, putik, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, yaitu fungsinya masing-masing. Kemudian jawab pertanyaan ini. Bagian bunga manakah yang dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan? Nah, ini nanti bisa kalian lihat di buku paket atau cari referensi di internet. Sekarang kita sampai pada penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan perantara penyerbukan, ya, ini dibedakan ada anemogami, ini gambarnya. Kemudian entomogami. Ini gambarnya. Dari gambar itu kalian sudah bisa menjelaskan nanti, ya, bahwa perantara penyerbukannya itu apa. Kemudian yang ketiga, ornitogami. Yang keempat, Chiropterogami. Kemudian yang kelima, Anthropogami. Nah, dari kelima penyerbukan yang berdasarkan perantara, ini nanti kalian jelaskan masing-masing. Kemudian berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Nah, gambar-gambar ini akan menjelaskan tentang pengertiannya. Ini juga tugas kalian untuk menjelaskan penyerbukan masing-masing. Ini kamu bisa lihat di buku paket, kemudian kamu bisa mencari referensi
dengan berliterasi melalui internet, ya, nanti dikerjakan di buku tulis. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini adalah ini. Jadi kamu cari perkembangan generatif itu apa, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu apa, kemudian perbedaan yang mendasar antara perkembangan generatif dan perkembangan vegetatif pada tumbuhan itu apa, terus jelaskan proses penyerbukan, macam-macam penyerbukan, jadi jelaskan pengertian, kemudian contohnya masing-masing. Demikian, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di WA Group. Saya akhiri sampai di sini materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.